Mana record nyari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kami akan mempresentasikan tentang biaya overhead pabrik. Lalu kami beranggotakan yang pertama ada Farhan Azmi Asafandra dengan NPM ujung 042, lalu M Fahri Adli Noval dengan NPM ujung 064, lalu ada Budi 002, Bram Timothy Tarigan 006, dan saya sendiri Muhammad Adil Faruk 011. Jadi di sini pengertian dari biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Terlalu besarnya pengeluaran overhead pabrik akan mempengaruhi harga pokok produksinya, mempertinggi harga jual, dan pada akhirnya akan memperkecil tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik antara lain, yang pertama ada biaya bahan penolong, yang kedua biaya reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga biaya tenaga kerja langsung, yang keempat biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap, yang kelima biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, dan yang terakhir biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Selanjutnya ada karakteristik biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang karakteristiknya sama dan kontinu dari suatu periode ke periode berikutnya, tidak dipengaruhi banyaknya aktivitas korporasi. Menggunakan metode-metode yang spesifik, yaitu aturan manajemen, kurun waktu, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini adalah pengeluaran-pengeluaran di mana jumlahnya mengikuti pergerakan-pergerakan yang searah dan setara terhadap pergeseran volume transaksi. Setiap pelaksanaan aktivitas korporasi disebutkan ke unit kegiatan, misalnya jam kerja langsung, lamanya pengoperasian peralatan, pemproduksian, dan satuan barang, kilogram, liter, dan sebagainya. Yang ketiga ini ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah pengeluaran-pengeluaran tak berciri variabel. Pengeluaran ini mengikuti pergerakan namun belum selaras dengan pergeseran volume transaksi. Selanjutnya, eh, di samping di samping menggolongkan biaya dalam kelompok biaya di atas, korporasi juga bisa menggolongkan pengeluaran berdasarkan pengendalian biaya agar menghasilkan penggolongan yang berbeda, yaitu yang pertama, pengeluaran bisa dikendalikan, dan yang kedua, pengeluaran tak bisa dikendalikan. Selanjutnya, perencanaan besarnya anggaran BOP. Yang pertama itu persoalan pertanggungjawaban perencanaan biaya. Departemen produksi atau production departemen, lalu departemen jasa atau service departemen. Yang kedua, perhitungan tarif BOP. Permasalahan yang ditampilkan dalam perhitungan tarif BOP yaitu sifat biaya. Yang pertama itu biaya tetap, pengeluaran variabel, dan biaya semi variabel. Yang ketiga, biaya pengendalian BOP. Dalam merencanakan dan mengendalikan BOP, persoalan penting yaitu pemilihan ukuran secara tepat untuk keluaran hasil masing-masing sentral pertanggungjawaban. Barometer yang digunakan tiap kali disebut dengan dasar aktivitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Fahri Adli Noval. Dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, dasar kegiatan yang sering digunakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab adalah yang pertama Departemen Produksi, yang kedua adalah Departemen Jasa. Pemilihan dasar kegiatan yang tepat untuk setiap departemen merupakan tanggung jawab manajer pabrik bersama-sama dengan controller dan manajer budget. Kesalahan dalam memilih dasar kegiatan menyebabkan kesalahan dalam pembebanan BOP pada setiap bagian. Selanjutnya akan menyebabkan kesalahan dalam menentukan harga pokok produksi. Next. Maksud pembuatan anggaran overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik dibuat untuk pedoman kerja, pengkoordinasian dan mengawasi pekerjaan. Penyusunan biaya anggaran melingkupi keterangan rinci terhadap
Yang pertama, jumlah output yang dikeluarkan. Yang kedua, jumlah bahan yang diolah. Selanjutnya, tempat pengalokasian biaya, pembebanan tarif overhead pabrik untuk satuan aktivitas, dan yang terakhir, kapan pemproduksian dilakukan. Next. Unsur-unsur yang terkandung dalam anggaran BOP. Yang pertama, anggaran barang produksi. Yang kedua, kebijakan mutu yang sudah ditentukan korporasi. Ketiga, teknis pengajian dibayarkan oleh korporasi. Dan terakhir, penyusutan khususnya terhadap aktiva berwujud. Next. Selanjutnya, teknik membuat alokasi biaya overhead. Biaya overhead dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi harus tepat dan sesuai supaya bisa mendapatkan harga produksi yang tepat dan sesuai juga, di mana ketepatan dan kesesuaian tersebut mesti dikaitkan pada relasi sebab akibat dan beban keuntungan. Metode pengalokasian biaya overhead pabrik Departemen Jasa ke Departemen Produksi pada umumnya terdiri dari dua metode, yaitu pembebanan langsung dan metode alokasi bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Fahri Adil Nopal. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh. PT Remajaria memproduksi 3 produk, yaitu X, Y, dan Z. 3 produk tersebut diproses melalui dua departemen produksi dan 2 departemen jasa. Tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan. BOP yang dianggarkan setahun, departemen jumlahnya ada produksi 1 itu sebesar 20 juta rupiah, produksi 2 24 juta rupiah, jasa 1 8 juta rupiah, dan jasa 2 6.500.000 rupiah. Selanjutnya, penggunaan hasil kerja departemen jasa, pemberian jasanya ada departemen jasa 1 dan departemen jasa 2. Produksi 1 itu sebesar 50% pada departemen jasa 1 dan produksi 1 pada departemen jasa 2 yaitu sebesar 45%. Produksi 2 terhadap departemen jasa 1 itu 40% dan produksi 2 terhadap departemen jasa 2 sebesar 35%. Begitupun dengan departemen jasa 1 itu tidak ada, sedangkan departemen jasa 1 terhadap departemen jasa 2 itu 20%, dan departemen jasa 2 terhadap departemen jasa 1 itu sekitar 10%, dan departemen jasa 2 terhadap departemen jasa 2 itu 0%. Anggaran produksi setahun ketiga produk X yaitu 8.000 unit, produk Y 5.000 unit, dan produk Z 4.000 unit. Standar penggunaan waktu persatuan unit produk atau DMH. Produk X, departemen produksi 1 yaitu 1 sebesar 1, departemen produksi 2-nya sebesar 2,5. Produk Y, departemen produksi 1-nya 2, departemen produksi 2-nya 1,5, dan produk Z 1,5 pada departemen produksi 1. Begitupun departemen produksi 2-nya 1. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut di atas diminta 1. Besar BOP neto masing-masing departemen jasa, jumlah BOP untuk masing-masing departemen produksi setelah menerima alokasi biaya dari departemen jasa, dan 3 tarif BOP per DMH untuk setiap departemen produksi. Selanjutnya, kita jawab nomor 1, yaitu besar BOP neto masing-masing departemen jasa. Kita menggunakan persamaan aljabar sama dengan X 8 juta ditambah 0,20 Y itu pada persamaan 1, dan Y-nya 6.500.000 plus tambah 0,10 X itu persamaan 2. Kita substitusikan X-nya itu 8 juta, kita ngambil dari X-nya 8 juta rupiah tambah 0,20, untuk Y-nya itu 6.500.000 ditambah 0,10 X. Jadi X-nya itu 8 juta ditambah 1.300.000 tambah 0,02 X. Jadi X kurang 0,02 X sama dengan 9.300.000. 0,98 X sama dengan 9.300.000. Dan X-nya itu 9.300.000 dibagi 0,98 itu 9.489.796. Untuk Y-nya 6.500.000 tambah 0,10 X sama dengan 6.500.000 tambah 10 dikali 9.489
796, hasilnya itu 7.448.980. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu dengan demikian maka jumlah biaya overhead pabrik neto masing-masing bagian ditentukan sebagai berikut. Nah, pada bagian jasa 1 diibaratkan sebagai X dan jasa 2 sebagai Y. Nah, BOP aslinya sendiri yaitu sebesar 8 juta untuk jasa 1 dan jasa 2 atau Y sebesar 6.500.000. Dan penerimaannya pada jasa 1 sebesar 1.489.796 dan pada jasa 2 sebesar 948.980 dengan pengurangan atau memberinya sebesar 948.980 dan pada jasa 2 sebesar 1.489.796. Dengan BOP neto yaitu tadi BOP asli dijumlahkan kemudian dikurangkan pada jasa 1 sebesar didapatkan hasil sebesar 8.540.816 dan pada jasa 2 sebesar 5.959.184 dengan total yaitu sebesar 14.500.000. Next slide. Nah, selanjutnya itu untuk menghitung jumlah BOP untuk masing-masing departemen produksi setelah menerima alokasi biaya dari departemen jasa. Jadi alokasi BOP dari masing-masing departemen yaitu BOP departemen jasa 1 sebanyak tadi 8.540.000 seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing pada produksi 1 yaitu 30 dibagi 60 dikali tadi BOP departemen jasa 1 sebesar 8.540. Didapatkan hasil 4.270.000 dan pada produksi 2 sama 30 dibagi 60 dikali 8.540.000 didapatkan hasil 4.270.000 dengan total produksi jasa 1 dijumlahkan produksi jasa 2 yaitu sebesar 8.540.000. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu BOP Departemen Jasa 2 sebanyak Rp5.999.184. Seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Pada produksi 1 yaitu 20/50 dikali BOP Departemen Jasa 2 yaitu Rp5.959.184 didapatkan hasil Rp2.383.674. Kemudian pada produksi 2, 30/50 dikali 5.999.184 didapatkan hasil Rp3.575.510 dengan total produksi 1 dan produksi 2 sebesar Rp5.959.184. Maka kedua BOP neto dari bagian jasa dibebankan kepada masing-masing departemen produksi. Nah, BOP langsung pada bagian produksi jasa 1 sebesar 20 juta dan jasa 2 sebesar 24 juta, BOP tidak langsung pada produksi 1 dan produksi 2 sama sebesar 8.540.000. Kemudian jasa pada bagian produksi 1 sebesar 4.270.000 dan pada produksi 2 sebesar 4.270.000. Kemudian BOP tidak langsung pada bagian produksi 1 sebesar 2.383.674 dan pada bagian 2 sebesar Rp3.575.510. Untuk selanjutnya itu jumlah biaya overhead pabrik pada bagian produksi 1 sebesar Rp26.653.674 dan pada bagian produksi 2 sebesar Rp31.845.510. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Farhan Asmi. Baik, berikutnya adalah menjawab nomor 3, di mana tarif BOP per DMA untuk setiap departemen produksi. Untuk produksi pertama di unit X, di mana 8.000 dikali 1 DMH, dihasilkan 8.000 di DMH. Kemudian untuk unit produksi 1 unit Y, 5.000 dikali 2 DMH, dihasilkan 10.000 DMH. Kemudian produksi 1 untuk unit Z juga sama, 4.000 dikali 1,5 DMH dihasilkan 6.000 DMH. Kemudian untuk produksi yang kedua unit X yaitu 8.000 dikali 2,5 DMH dihasilkan 20.000 DMH. Untuk unit Y 5.000 dikali 1,5 DMH sama dengan 7.500 DMH.
Kemudian produksi yang Z untuk bagian produksi yang kedua 4.000 dikali 1 sama dengan DMH sama dengan 4.000 DMH. Untuk ini berikutlah rumus perhitungannya. X sama dengan 20.000 plus 0,20 Y. Untuk Y 7.500 plus 0,10 X. Kita substitusikan di mana X sama dengan 20.000 ditambah 0,20 Y-nya dimasukkan. Lalu dihasilkan X sama dengan 20.000 ditambah 1.500 tambah 0,2 X. Kemudian eh, di, di, dibalik, jadi X dikurang 0,02 X sama dengan 20.000 sama dengan 1.500. Lalu kita cari X-nya, di mana 21.500 dibagi 0,98, di mana X dihasilkan sebesar 21,939 X-nya. Kemudian untuk Y di mana tadi rumusnya adalah 2.500 ditambah 0,10 X. X-nya kita masukkan sebesar 21,939, maka Y dihasilkan sebesar 9,6694. Dengan demikian, maka jumlah DMH neto masing-masing bagian ditentukan sebagai berikut, di mana bagian jasa X, DMH aslinya 20.000, ditambah 1.939, lalu dikurangi 2.194, maka DMH netonya sebesar 19.745. Untuk bagian jasa Y juga sama, DMH asli 7.500 ditambah 2.194 dikurang 1.939 dan dihasilkan DMH neto sebesar 7,745. Kemudian BOP bagian produksi 1 dan produksi 2 untuk DMH langsung sebesar 8.000 dan 10.000. Untuk DMH tidak langsung tidak ada. Untuk jasa 1 X produksi 1 9.870 dan produksi 2 9.875. Untuk jasa Y, jasa 2 Y sebesar produksi 1 3.452 dan produksi 2 4.303. Kemudian untuk jumlah DMH per produksi yaitu 21.322 dan produksi yang kedua 24.178. Maka tarif BOP masing-masing produksi adalah sebagai berikut. Jumlah BOP sama jumlah BOP bagian produksi 1 dalam 1 satuan rupiah sebesar 26.653 rupiah. Untuk produksi 2 31.845 rupiah. Jumlah tingkat kegiatan atau DMH sebesar 21,322. Untuk produksi yang kedua 24,178. Kemudian tarif BOP per produksi untuk produksi pertama sebesar 1,250,1 per DMH, sedangkan untuk produksi kedua sebesar 1,317,1 per DMH. Berikut adalah contoh anggaran 1 tahun pada PT Oyaka Koukou, anggaran BOP untuk tahun 2003 atas dasar kapasitas normal 50.000 jam per mesin. Di sini tertulis berbagai jenis biaya dari biaya beban penolong, biaya listrik, bahan bakar, BTKTL, biaya kesejahteraan karyawan, reparasi, dan sebagainya. Di sini ada keterangan yang mana yang variabel dan yang mana yang tetap. Untuk jumlah dari masing-masing jenis biaya ini adalah sebesar 11.700 dihasilkan dari total variabel V sebesar 5.950 dan total variabel T sebesar 5.750. BOP dibebankan berdasarkan jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik tersebut disusun pada kapasitas normal sebanyak 5.000 jam mesin. Jadi tarif BOP variabelnya 5.950 dibagi 50.000 jam mesin sama dengan dihasilkan dalam tarif rupiah 119 per jam mesin. Untuk BOP tetap 5.750 dibagi 50.000 jam mesin dihasilkan 115 per jam mesin. Dan untuk total dua tarif tersebut adalah sebesar
234 per jam mesin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.